Halo semuanya, saya Terry. Hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana membuat email. Tentu ada alasan kenapa banyak orang atau bahkan umumnya setiap pengguna komputer, terutama Android, ya itu pasti membutuhkan yang namanya akun Google. Ya, melenceng dari jalur akun Google dikarenakan email yang saya akan ajarkan di sini menggunakan Gmail. Ya, Gmail itu adalah email pada server Google. Nah, maka sebutannya disebut dengan Gmail ya, Gmail. Jadi email di server Google Gmail. Nah, sekali lagi saya lanjutkan. Alasannya pertama, setiap Anda menggunakan komputer seperti Android ya, itu wajib yang namanya membuat akun Google langsung saja. Jadi sekaligus sekali jalan. Ketika Anda membuat Gmail, Anda otomatis akan membuat akun Google. Ya. Jadi langsung saja ya. Ketika Anda membuat Gmail, Anda sudah dapat akun Google, Anda bisa menggunakan Android Anda jika Anda memiliki handphone Android Anda. Kedua, email pada dasarnya digunakan untuk komunikasi formal. Ya, contoh zaman sekarang seperti kebutuhan mengirim surat, bukan surat biasa-biasa aja, tapi surat lamaran misalkan yang saya maksud ya. Jadi Anda biasanya PNS ya ataupun Anda perusahaan swasta itu beberapa mengirimkan surat melalui email. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya seandainya melewatkannya, juga rapat biasanya karena sifatnya formal, jadi rapat akan biasa dikirim lewat email, dan juga beberapa surat seperti pekerjaan sebagainya. Email juga biasanya menghadirkan beberapa fasilitas, contoh seperti dengan adanya akun di Gmail, Anda bisa diberi untuk menyimpan data yang besar ya di server Google. Nanti kita akan bahas nanti di Google Drive ya, G Drive. Tapi targetnya agar Anda bisa menggunakan penyimpanan data Google Drive, Anda wajib menciptakan akun Google. Ya, itu yang kenapa kita bahas. Ya, kali ini kita akan membuat email di akun Google tersebut. Ya, dan masih banyak alasan lainnya kenapa Anda membuat akun Google. Ya, atau target kali ini kembali lagi saya katakan kita akan membuat email di akun Google. Dan apa saja yang perlu Anda persiapkan untuk membuat Gmail ini. Mohon diperhatikan. Mari kita langsung mulai saja. Baiklah, yang pertama kali yang Anda butuhkan adalah sebuah browser. Tentu nyalakan komputer Anda, nyalakan browsing Anda. Mungkin Anda menggunakan Google Chrome. Di sini saya menggunakan Edge, atau mungkin Anda bisa menggunakan Mozilla Firefox. Kunjungi yang namanya google.com. Ya, karena targetnya adalah Gmail. Gmail hanya ada di google.com. Untuk mengakses Gmail itu ada beberapa cara. Jika Anda menggunakan sign in, oke juga. Mungkin saya akan coba tunjukkan beberapa langkahnya. Ketika saya pilih sign in, Anda akan lihat halaman ini muncul. Atau ketika Anda ingin langsung membuat Gmail, di sini tertulis Gmail jelas. Jadi Anda klik saja di sini, Anda bisa juga langsung mendaftar. Ya, di situ Anda create account, tapi kalau sudah ada, langsung saja klik di sini. Oke, saya kembali lagi ke halaman belakang. Atau satu lagi,
Anda bahkan bisa mengaksesnya di sini. Namanya Google Apps. Ya, salah satu kelebihan dari Google. Google memiliki aplikasi berbasis web. Jadi, Anda tinggal cari mana program yang Anda ingin gunakan. Nah, inilah saya katakan nanti, semua program ini hanya bisa digunakan jika Anda sudah pernah bergabung dengan akun Google. Atau maksud saya, bergabung dengan Google menjadi salah satu akunnya. Ya, balik lagi, di sini kita akan coba membuat Gmail. Ya, itu dia. Jadi banyak alternatifnya. Ya, satu, browser. Tetapi sebelum saya membuat akunnya, ada satu lagi syarat agar Anda bisa membuat akun Gmail. Yaitu adalah telepon. Jadi Anda membutuhkan telepon Anda dengan nomor yang aktif saat ini. Di mana nomor telepon ini Anda akan gunakan untuk mengakses atau menjadi nomor yang terhubung ke email yang akan Anda buat ini. Ya, nanti akses tersebut akan tertera di notifikasi SMS, ya. Jadi jangan lupakan nomor teleponnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan, kenapa harus pakai nomor telepon? Ya, seperti itu sekarang. Karena dulu, seingat saya membuat email itu tanpa nomor telepon. Tapi zaman sekarang kenapa? Google menyatakan dua alasan kenapa Anda harus menggunakan nomor telepon. Satu, pertama, pengguna atau zaman komputer saat ini biasanya ada semacam sistem otomatis, kita sebut saja robot, itu bisa menciptakan akun berkali-kali. Jadi untuk menghindari hal tersebut, oke, mohon maaf, ada pesan dulu, oke, saya tandai dulu. Robot tersebut bisa menciptakan akun berkali-kali ya dari dari satu komputer. Jadi dengan begitu, inilah salah satu alasan Google meminta untuk setiap akun Google itu harus terhubung dengan nomor telepon. Jadi harus dikaitkan, Anda harus melingkarnya dengan nomor telepon. Alasan kedua adalah jika Anda melupakan, jadi Anda lupa, mungkin Anda lupa, tidak ya, tadi mohon dicatat alamat tersebut nanti yang akan kita buat. Password, ya, jadi kalau seandainya Anda lupakan password, Anda tahu alamatnya, tapi Anda lupa passwordnya, Anda bisa reset ulang, atau bahkan Anda bisa mengecek ulang lagi akun yang Anda buat tersebut dengan nomor telepon yang Anda gunakan itu. Jadi itulah alasan kenapa Anda membuat email terhubung dengan nomor telepon yang Anda gunakan saat ini. Ya, itu dia kenapa alasannya Anda membutuhkan SMS nantinya ini ya. Jadi saya pastikan dulu SMS saya ini notifikasinya hidup. Jadi dengan begitu kapanpun Google mengirimkan pesan ke handphone saya, maka pesan tersebut akan dikirimkan dan notifikasinya akan memberitahu saya, oh iya, Google mengirim pesan. Oke, jadi itu dia alasannya kenapa Google meminta Anda harus menggunakan nomor telepon. Terakhir, mungkin jangan khawatir. Satu email ini sebenarnya bisa Anda terbalik, mohon maaf semuanya. Satu nomor telepon ini bisa Anda gunakan untuk membuat 4 email setidaknya, 4 email. Jadi misalnya Anda membuat satu email, satu nomor telepon, Anda bisa membuat email sekali lagi. Pada dasarnya saya cari informasinya, Anda bisa membuat sampai 4 kali. Lebih dari situ, Anda harus menggunakan nomor telepon lainnya. Baiklah, kita mulai saja. Langsung bagaimana langkah setelah persiapan sudah ada, bagaimana Anda membuat email tersebut. Baiklah, di sini saya akan coba create account dulu.
Oke, jadi Anda bisa lihat, pertama Anda akan membuat akun untuk siapa? Apakah untuk Anda sendiri, atau untuk anak Anda, atau untuk pekerjaan? Jadi di sini saya akan buat untuk saya sendiri. Jadi di sini saya pilih for my personal use. Jadi setelah create account, klik kiri pada for my personal use. Langkah berikutnya Anda membuat Google account untuk Gmail. Pertama, Anda tulis nama depan Anda. Jadi saya akan tulis nama depan saya. Ya, itu dia. Nama belakang saya. Nah, itu. Lanjut membuat alamat email Anda. Jadi nama alamat email ini jangan sampai lupa, Anda perlu catat berikutnya. Ngomong-ngomong, Google ini secara otomatis langsung memberikan saya nama ini. Atau mungkin saya terklik sesuatu di sini. Tapi jika Anda merasa nama ini kurang cocok untuk Anda bisa mengganti namanya dengan nama lainnya yang mungkin lebih cocok untuk Anda gunakan mengakses email Anda ini. Contoh misalkan saya ingin, karena saya bekerja di suatu perusahaan, misalkan Palcom Tech, jadi saya tulis saja namanya Ferry Malcolm. Ya, seperti itu. Tetapi ada beberapa catatan, jika nama ini pernah dipakai oleh user lainnya, contoh misalkan saya sendiri sudah pernah menggunakan user Terry Palcom ini, jadi Anda bisa lihat Google menyatakan nama ini sudah pernah dipakai, mungkin saya atau orang lain, jadi Anda tidak bisa menggunakan nama ini lebih dari 2 kali atau lebih dari sekali, mohon maaf ya, lebih dari sekali, jadi Anda bisa lihat walaupun Anda sendiri, walaupun orang lain, kalau orang lain sudah pakai, maka Anda tidak boleh pakai lagi. Oke, jadi inilah kenapa, misalnya tidak berhasil, Anda bisa gunakan alternatif yang diberikan oleh Google, atau cobalah kombinasi lainnya. Jadi contoh misalnya saya akan tulis dari Palcom Tech. Misalnya itu. Saya akan coba dengan mengklik area kosong di sini. Masih belum bisa, berarti saya akan kombinasikan lainnya. Ya, karena di sini saya sebagai instruktur, saya akan nambahkan Palcom INS Palcom Tech gitu misalnya, atau ya lain sebagainya, banyak kombinasinya. Ya, jika Anda bisa lihat di sini ternyata berwarna hitam, dia akan diizinkan, artinya Anda bisa menggunakan alamat ini. Ya, jadi seperti itulah. Tambahan, Anda bisa lihat ketika saya tadi membuat ini bisa diizinkan, Anda bisa lihat di sini ada penjelasan, Anda bisa menggunakan huruf, angka, dan periods. Jadi saya pikir saya akan coba beberapa hal, contoh seperti bagaimana kalau saya memberi underscore, bolehkah? Tidak. Beberapa karakter itu tidak bisa digunakan, underscore, tentu add lagi tidak bisa, karena add pada dasarnya sudah digunakan untuk Gmail. Jadi di sini sangat Anda perlu perhatikan ketika Anda membuat halaman ini, Anda hanya bisa menggunakan huruf A sampai Z, saran huruf kecil semua, jadi jangan huruf besar. Jadi Anda bisa lihat di sini penjelasannya, angka 0 sampai 9 ya. Periods yang dimaksud adalah titik, itu yang diperbolehkan. Jadi Anda bisa mencoba, contoh misalkan Terry Palcom .ins, misalkan seperti itu. Jadi Anda bisa lihat di situ saya diizinkan untuk membuat alamat email saya dengan syarat berikut ya. Jadi Anda bisa lihat alamatnya. Jadi jangan sampai nanti dia warna merah, artinya Anda tidak boleh gunakan. Satu, dikarenakan sudah pernah digunakan atau kedua, karena Anda tidak memenuhi syarat yang berlaku di sini. Alamat ini akan tertulis beserta dengan nama berikut. Jadi ketika Anda akan menggunakan email Anda perlu menyertakan
nama user Anda tadi yang misalkan saya gunakan trepalcom.ins, sertakan juga nanti dengan @gmail.com. Ya. Jadi itu dia. Setelah berhasil dengan membuat nama, tulis juga password. Jadi password ini tentu kunci untuk masuk email Anda. Jadi tidak semua orang yang bisa masuk email ini kecuali Anda sendiri pada dasarnya, karena Anda tahu apa password yang Anda ketikkan di sini. Saya akan coba ketikkan passwordnya. Tentu saya tidak akan menunjukkannya. Jadi kalau seandainya Anda membuatnya di komputer Anda sendiri, Anda bisa cek lebih. Anda bisa lihat apa yang saya ketik terlihat di situ. Tapi kalau seandainya Anda ingin, mungkin di sekitar Anda ada beberapa, atau mungkin ada yang ngintip, ada yang monitoring komputer Anda, ya passwordnya dibuat, jangan ditunjukkan show passwordnya. Jadi dengan begitu, apapun yang saya ketik, pada dasarnya saya sendiri yang tahu. Kalau Anda mengintip juga, Anda bisa ketik dengan mengklik gambar mata ini, benar nggak yang saya ketik? Nah, gitu dia. Jadi kalau seandainya Anda mau sembunyikan lagi, Anda bisa klik sekali lagi. Jadi seperti itulah cara Anda memeriksa apa yang Anda ketik itu, baik pada password maupun pada confirm. Jadi Anda bisa lihat di situ. Baiklah, sekali lagi saya akan buat password untuk saya sendiri, email saya ya. Iya, saya confirm. Apapun yang saya ketik di password juga saya ketik di confirm, sama persis. Tidak boleh. Oke, sedikit. Coba saya bedakan. Di sini saya kurangi satu karakter saya. Jadi Anda bisa lihat di sini dan sini sebenarnya berbeda. Ya, ada kurang satu. Jadi ini ada kurang satu. Saya ingin coba sesuatu. Apakah ini bisa saya gunakan? Jadi Anda bisa lihat, dia akan mendeteksi ternyata apa yang Anda ketik di password ternyata berbeda dengan ada di confirm. Jadi tidak boleh. Jadi ini juga berlaku jika ada kesalahan syarat di sini. Contoh Anda tidak menuliskan last name misalnya. Ini juga akan berlaku salah. Saya akan coba beberapa hal ya, kita eksperimen saja. Anda bisa lihat. Anda tidak boleh mengosongkan salah satu kolom ini. Contoh dari first name, last name itu harus diisi. Maka dari itulah wajib mengisi setiap kolom ini. Jadi confirm adalah salah satu yang belum saya isi. Jadi saya akan coba isi lagi dengan apapun yang saya tulis di password. Saya akan coba menekan tombol next. Anda bisa lihat berhasil ya. Jadi seperti itulah cara Anda membuat awalnya akun Anda ya. Jika Anda merasa tidak sesuai, Anda bisa melakukan back. Jadi Anda bisa lihat, Anda perbaiki, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Tentu dikarenakan saya ngulangi lagi, password saya kosong lagi, saya perlu ketik lagi ya, seperti itu. Jadi sebagai tambahan, mohon dicatat apapun username yang Anda gunakan, ini adalah alamat email Anda yang akan Anda gunakan untuk penggunaan email berikutnya. Ya, jangan sekali lagi saya catat atau saya jelaskan, saya tekankan, jangan lupa mencatat alamat ya, karena ini sangat penting sekali. Sekali lagi saya akan tulis passwordnya. Jika sudah, saya lagi tekan next, semuanya dianggap benar, lanjut ke halaman berikutnya. Verify your phone number. Inilah alasan kenapa tadi saya katakan Anda harus menyiapkan nomor telepon Anda, atau telepon Anda lebih tepatnya ya, karena di telepon ada pasti nomor telepon. Bisa saja ya kalau seandainya Anda mungkin Anda nggak bakal bisa nelponnya. Baiklah, saya akan tuliskan nomor telepon saya yang saya gunakan di handphone saya. Anda boleh lihat. Jadi, atau Anda mau kirim pesan, atau mungkin saya nanti akan menyamarkan ya. Jadi pastikan Anda gunakan nomor telepon Anda. Jadi ini contohnya, saya akan menggunakan nomor telepon saya.
Oke, ada tambahan catatan. Jadi, ketika Anda menuliskan nomor telepon, pada dasarnya Anda tidak menggunakan angka 0 ya. Karena dalam angka 0 itu sebenarnya angka 0 itu plus 62. Jadi, misalnya nomor telepon saya pakai smartphone, biasa saya akan mulai 0882. Jadi, saya tidak perlu mengetikkan 0882. Saya hanya mengetikkan perlu 882 dan angka berikutnya. Agar lebih jelas ya di situ ya. Baiklah, saya akan ketik lagi. Jadi, saya akan mulai dengan 882 misalkan. Seperti itu. Ya, saya sudah tulis nomor teleponnya. Lagi-lagi setelah saya tulis nomor telepon, saya akan menunggu pesan yang akan muncul di handphone saya, terutama dikarenakan dikirim melalui SMS. Baiklah, saya tekan next. Jadi Anda bisa lihat dia katakan Google akan mengirimkan ke nomor ini pesannya. Anda bisa lihat ini dia pesannya. Jadi saya akan baca, ternyata yang dikirimkan adalah kode ini. Jadi kode ini saya akan tuliskan, di sini sudah ada huruf G stripnya. Jadi sisanya yang akan saya tuliskan adalah nomor ini. Ya, jadi saya akan klik saja di sini. Saya tulis di sini angkanya. Iya, itu dia. Jadi saya akan verify. Ya, saya akan verify. Ya, jadi Anda bisa lihat jika sudah berhasil atau sesuai dengan aturan dari Google ya, Anda mengetikkan PIN yang tadi dikirimkan oleh Google, Anda akan diizinkan masuk ke halaman berikutnya untuk melengkapi prosedur membuat email ini. Oke, saya akan kembali ke halaman utama di handphone saya. Selebihnya pada dasarnya saya tinggal fokus saja ke komputer saja, karena pada dasarnya nanti saya tidak perlu menerima pesan lagi. Itu saja yang saya gunakan untuk handphone saya, yaitu menerima notifikasi PIN Google tadi melalui handphone saya dengan nomor telepon yang saya gunakan. Baiklah, di sini ada tambahan recovery email. Jadi seperti saya katakan tadi, atau belum saya katakan, jadi saya jelaskan, satu orang bisa membuat lebih dari satu email. Jadi anggaplah seperti ini, kalau saya sudah pernah membuat email, saya tulis saja alamat email ini di yang lain ya, tapi bukan alamat email yang saya gunakan ini, tapi alamat email yang lainnya atau yang sebelumnya pernah saya buat. Tapi ingat, di sini tulisannya hanya opsional. Jadi Anda mungkin pertama kali membuat email, Anda tidak perlu mengisi yang satu ini. Ya, itu yang saya maksud. Jadi untuk keamanan, ya misalnya lagi-lagi pada dasarnya kalau Anda lupa email Anda bisa gunakan nomor telepon Anda. Tapi jika Anda punya email lain, maka bisa menggunakan email lain Anda untuk merecover email Anda yang terlupakan, misalkan yang baru saya buat ini. Baiklah, saya isi saja dikarenakan saya pernah membuat email saya sebelumnya, saya sudah pernah buat email, maka saya gunakan saja alamat tersebut untuk merecovery email yang satu ini. Ya, itu dia. Baiklah, berikutnya saya diminta untuk mengetikkan kapan saya ulang tahun ya. Oke, saya ulang tahun ya. Oke. Hari, jadi ini bulan, hari, tanggal, dari tanggal 1 sampai 31. Tahun, tentu 4 angka saya yakin. Siapa yang nggak tahu? Kecuali Anda lahir dalam tahun Masehi. Jadi Anda bisa 1982. Oke. Dan terakhir gender. Oke, gender. Siapa yang nggak tahu gender? Oke, bisa jadi ada yang nggak tahu. Gender adalah apa jenis kelamin Anda? Jika Anda nggak tahu, tanyakan ke dokter. Baiklah. Female, cewek. Male, cowok. Oke, ternyata ada pilihan. Ternyata pilihannya adalah rather not say. Saya tidak ingin beritahu seperti itu. Mungkin bisa ya ternyata ya. Atau custom, mungkin Anda alien atau robot gitu. Jadi lagi-lagi saya katakan Anda bisa
memilih tanpa tidak memberitahukannya. Tapi saya akan menggunakan yang asli, yaitu saya pria, jadi saya pilih male. Baiklah, di sini ada kenapa kami bertanya, saya akan lewatkan. Silakan Anda ingin cari tahu, jadi untuk pendalaman saja. Jadi itu dia yang saya isi pada halaman berikutnya, saya tekan next. Jadi contoh seperti untuk get more from your number, dikarenakan Gmail atau lebih tepatnya Google itu sudah ada semacam aplikasi untuk menerima pesan atau panggilan berupa video, receive video calls and message. Ini sering digunakan zaman sekarang, apalagi sejak munculnya COVID-19, ya, belajar mandiri di rumah, maka komunikasi yang paling sering dalam waktu rapat belajar itu bukanlah komunikasi secara langsung, tapi semuanya bersifat online. Jadi mungkin saja Anda memerlukan. Tapi sekali lagi saya katakan, saya ingin targetnya ke email, jadi saya bisa skip. Karena ini bisa kita buat berikutnya kalau jika Anda sudah punya email. Jadi saya akan lewatkan, saya tekan skip. Dan beberapa terms atau lisensi atau penjelasan kenapa polisi, ya, jadi izin Anda membuat email ini. Baiklah, di sini juga agar Anda bisa menggunakannya, bisa melanjutkan akun Google ini, tentu Anda harus setuju. Jadi menyetujui, Anda memilih saya setuju atau I agree. Baiklah, mari kita tunggu beberapa saat. Dan voila, saya memiliki akun Google dan saya bisa menggunakan Google email, yaitu yang kita sebut dengan Gmail. Yes, ya, jadi Anda bisa lihat sekarang saya sudah punya email, ya, lebih dari satu. Anda bisa buat, jika Anda sudah punya, Anda bisa buat. Jadi saya harap dengan video ini Anda bisa juga membuat email Anda sendiri. Baiklah semuanya, saya pikir untuk tutorial yang lainnya, penjelasan lainnya nanti saya akan jelaskan. Semoga membantu Anda ketika Anda membuat email Anda sendiri nantinya. Baiklah, saya cukupkan sekian dulu video tutor kali ini. Salam semuanya.